sekaligus biar saya mundeli yang lain. Dari pengalaman ini, saya dari kayu ini, kita kemudian coba kalian teman-teman refleksikan. Berapa banyak yang terlibat, berapa banyak yang terlibat memberikan pengetahuan kepada diri kalian, ya kan? Lalu kemudian kalian belajar dengan siapa saja, dengan apa saja, dengan siapa dan dengan apa saja. Kan kelihatan pohon itu orang makhluk hidup. Ketika kamu meminta dan mencintai ini akan menjadi sesuatu, dia akan berikan semuanya. Buktinya karya itu mewujud. Itu membuktikan dia makhluk hidup. Pohon itu makhluk hidup, bukan benda mati. Dia menyapa kalian itu kemudian, oh iya, memberikan kesempatan kamu untuk mengartikulasikan apa yang ada di dalam diri. Lalu kemudian kalian teman-teman memaknai. Tadi diceritakan ada makna, ya kan? Ada pengetahuan, bahkan dimaknai ulang dengan ilustrasi, dengan lukisan-lukisan itu. Jadi itu semakin memperkuat. Lalu yang kurang barangkali bisa ditambahkan kalian itu adalah mengulik soal teknologi. Teman-teman, mengupas kayu dengan alat seadanya itu adalah teknologi tradisional, teman-teman. Jadi kalian coba cermati, alatnya cuma sederhana. Coba kalau sekarang ini kita sudah berpikir sensor, motongnya dengan sensor, kemudian memasang dengan mesin. Teknologi itu bukan hanya mesin, teknologi itu adalah alat, ya kan? Nah, itu adalah alat yang ditemukan, dipakai oleh kawan-kawan di suku itu. Itu teknologi. Itu satu. Lalu teknologi pengeringan. Tadi ada teknologi pengeringan bulu ketek. Bulu apa? Bulu ayam. Ya kan? Bulu ayam. Ya kan? Ada pengeringan bulu ayam. Bagaimana pengeringannya? Kemudian ada teknologi pengeringan kayu itu, kulit kayu. Itu teknologi di bunga, kemudian dimaku deg-deg, kemudian diikat. Yang kurang barangkali bisa ditambahkan lagi adalah keingintahuan kalian lebih mendalam tentang itu, ya kan? Kenapa kok dibegitukan? Kenapa ini? Pasti dia kemudian akan bercerita ada kegagalan di sana, ya kan? Jadi jangan kemudian hanya dilapis yang baik aja, tetapi coba menukik ke kedalaman. Lalu yang berikutnya adalah mencatat. Ini saya sudah mencatat ini bulu konah saya ini. Jadi saya ini tadi mau menayangkan karena saya ini orang analog, maka saya cuma bisanya bikin bulat-bulat kotak tanda panah. Nah, kalau kemudian saya lakukan ini, teman-teman, dari proses belajar ini loh proses belajarnya teman-teman, ya kan? Diawali dengan refleksi, mempertanyakan diri, aku itu siapa sih? Aku manusia, aku diciptakan untuk apa dan untuk siapa? Ya kan? Terus apa yang menjadi kesukaanku? Kawan-kawan menulis kesukaanku membaca, melukis dan lain sebagainya. Lalu untuk apa dan untuk siapa? Waktu pertemuan pertama kita kemudian tanya, ya belajar itu ya bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan.
untuk masyarakat. Maka kemudian setelah itu kemudian observasi kalian. Oh, menyenangkan. Observasi lalu kemudian mendapatkan data. Ketika kemudian data diajukan menjadi bahan refleksi lagi. Terus ngapain kalau aku sudah dapat data ini? Oh, aku punya ide. Ideku akan membuat ini. Ini ide karya. Tapi ketika observasi itu, saya juga kemudian mendapatkan pertanyaan, ke siapa aku harus bertanya? Maka mencari sumber-sumber belajar. Tadi teman-teman menjumpai Pak Konimen, Pak Koniman, Pak Dada, Pak Ru, Sutonoyo bertanya tentang kohe. Ya kan? Nah, mestinya kemudian sana kemudian loh, kok kohe itu kenapa? Dan dipertanyakan lagi, kenapa kok kohe? Kenapa kok gak koma? Kotoran apa kalau koma? Kita bisa loh dipakai untuk bikin biogas, ya kan? Maksudnya ini kemudian jadi untuk apa saja? Mungkin ini perlu tahu apa, Bu Guru temani, meskipun hanya kemudian untuk pengetahuan saja. Misalnya untuk apa saja? Oh, ternyata ini juga bisa dipakai untuk biogas, untuk ini. Nah, ini dikulik seperti itu. Perluasan wawasan bagi anak-anak supaya tidak hanya untuk itu. Nah, ini tadi kemudian dikembangkan dari kayu aja udah macam-macam, ya kan? Lalu kemudian melakukan riset, lalu kemudian dari sini muncul mapel apa yang terintegrasi. Lalu kemudian ada ide, kemudian ada produksi karya. Di dalam produksi karya kemudian dapat lagi pengetahuan temuannya teman-teman ini tadi, temuannya. Ditulis lagi temuannya apa. Terus mengapa? Kemudian tadi makanya, wah ini masih jelek. Jelek itu menurut siapa? Kan kadang-kadang kita katakan itu jelek, ya bagus, jelek, baik, buruk kayak gitu. Dalam proses menggali pengetahuan itu nggak ada baik buruk. Belum sempurna itu terus kemudian dilakukan, maka kemudian kalau diantara bilang di dalam mengenai pendidikan itu menuju anak-anak menyempurna. Mau sempurna seperti apa kita belum tahu juga. Mungkin saya sampai mati juga saya belum sempurna juga, tapi kita berupaya untuk menyempurna. Kan gitu kan? Nah ini. Terus kemudian publikasi, mengartikulasikan. Artikulasinya teman-teman ada lewat cerpen, lewat video, lewat lukisan. Lalu bagaimana memperkenalkan produk-produk ini kepada publik? Pilihannya kan macam-macam. Salah satunya guru memfasilitasi untuk pameran. Ibu bapak guru jangan lupa, ini bukan pameran karya, tetapi pameran proses belajar. Oleh karena itu saya usul saya nanti alur belajar itu menjadi bagian dari pameran itu. Proses ini bagian ini, refleksinya teman-teman, terus kemudian arsip teman-teman, mau ditulis tangan, komunikasinya pakai WA, mau apa silahkan. Arsip itu jangan ketinggalan. Alat yang dipakai, benang yang ini itu ditata sedemikian rupa menjadi bagian dari sebuah proses. Jadi tidak hanya kemudian, oh ini sudah jadi tas. Nah, kalau kayak gitu orang akan membanding-bandingkan. Iya, orang kan akan membanding-bandingkan. Alah kayak Betsy sama Esther ini apa? Tapi ketika Esther menampilkan proses itu dengan jarumnya
dengan benangnya ditaruh di situ, dengan perca yang diinikan, terus kemudian dirimu itu dengan kardusnya dapatnya dari mana, itu ditampilkan di situ. Ini loh potongannya. Jadi kardus yang sudah dipotong itu potongannya ditampilkan bagian dari proses itu. Itulah yang disebut yang sekarang ini ya namanya kemudian seni kontemporer, itu berbasis data dan fakta-fakta yang ditampilkan. Jadi bukan pameran produk. Saya itu gelisah dan sedih. Yang muncul kok inilah pengalamannya teman-teman kan nggak muncul. Sayang sekali gitu loh. Nah ini kan proses belajar. Kok proses belajarnya nggak muncul? Tiba-tiba kemudian ada wujud barang. Karena tadi sudah pada nyebutin. Ini integrasi ke pelajaran ini. Kenapa kok terintegrasi dengan pelajaran itu? Aku dapat apa? Aku dapat keterampilan apa? Kenapa kemudian aku jadi terampil? Karena aku latihan. Kemudian aku dapat pengalaman karena aku memaknai itu. Aduh, aku merasa senang begini. Aku dapat pengetahuan apa? A, B, C, D. Pengetahuan ini terkait enggak dengan mapel. Aku ada perubahan sikap. Dulu aku nggak menghargai orang. Ternyata aku sekarang sedang belajar dengan orang yang dianggap kita menjadi biasa. Ternyata itu sumber belajarku dan sumber pengetahuan. Orang biasa yang kita jumpai di sana penampilannya biasa saja, tapi dari pengalaman dan keterampilannya dia telah memberikan pengetahuan kepadaku. Maka kemudian aku respect terhadap dia. Maka kemanusiaanku diasah. Kan kayak gitu ya. Lah ini kawan-kawan. Oleh karena itu kemudian saya menuliskannya. Di sini sebenarnya saya mau tayangkan, tapi tayangkan di buku tulis saja ini kan, gitu kan, supaya saya tetap punya catatan. Ini segitiga ini, maka kemudian sebut presisi. Siswanya di atas, gurunya di bawah sini, masyarakat di sini. Apa peran guru kepada siswa ini? Perannya adalah memfasilitasi sebagai mentor, sebagai coach, sebagai motivator, sebagai konselor mungkin. Dengan catatan kalau guru-guru itu mau dekat dengan siswanya. Kalau tidak mau mengenali siswanya, ya nggak akan bisa memfasilitasi. Yang ada hanya menggurui karena pendekatannya klasikal. Ya kan? Saya kemudian jadi ingat ketika siapa menang itu double perempuan kita di Olimpiade itu. Butet sama siapa itu? Lalu kemudian saya membaca ulasannya di Kompas. Di Kompas itu wawancara dengan coachnya. Jadi coachnya bilang, saya itu sebagai coach, saya tidak melatih keterampilan karena sejak dini mereka terampil. Udah bertahun-tahun latihan. Terus kemudian apa yang dilakukan? Saya menemani aja untuk mereka bisa cerita terbuka. Terus ketika kemudian cerita terbuka, kemudian ya dia merasa didengarkan, semakin terbuka. Ketika semakin terbuka, kemudian ada ruang untuk coach itu masuk. Yang kalian belum punyai adalah niat kalian untuk berubah. Katanya, semangat kalian sebagai juara, semangat juara, bukan untuk menjadi juara.
Kalau menjadi juara itu kemudian semua kemudian dianggap kompetitor. Tapi ketika semangat juara, kalian kemudian akan menempatkan kompetitor itu sebagai bukan ini sparring partner yang terus kemudian bisa menggugah dan mengubah perubahan. Guru mestinya menempatkan posisi sebagai coach yang bijaksana. Itu hanya bisa dilakukan jika dekat dengan siswanya. Lalu kemudian siswa ini diajak, ketika guru mendekati siswa ini, siswa diajak, yo nak, kamu tak ajak menemukan lingkunganmu, budayamu, sosial ekonomi masyarakatmu, belajarlah keluar. Carilah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dengan yang ada di sekitarmu. Mengalami, mengetahui, yang ngulik pengetahuan. Lalu, ayo kita bareng-bareng memaknai itu. Apa manfaatnya? Diajak setelah kemudian mendapatkan pengalaman, pengetahuan, diajak untuk merefleksikan kembali, memaknai. Lalu manfaat ini, itu kan mungkin kalian tulis spontan. Manfaatnya adalah ekonomi, selalu ekonomi. Tapi coba kalian refleksikan lagi. Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan manfaat itu kemudian melekat dalam dirimu dan ketika kemudian nanti dihadirkan, sumber belajarnya dihadirkan dalam pameran, jangan-jangan kemudian kebanggaan manfaat itu kemudian mengubah diriku. Itu ini. Tolong itu direfleksikan lagi. Itu kawan-kawan. Nah, dari proses ini kemudian terjadi pembaruan pengetahuan atau pemutakhiran pengetahuan. Ini yang telah teman-teman lakukan. Perubahan itu hanya akan terjadi jika ini kemudian menjadi budaya belajar kita. Tujuan besar dari krisis ini adalah perubahan. Perubahan dari cara belajar, perubahan dari kemudian cara pandang kita, perubahan dari para siswa untuk kemudian mengulik pengetahuan, perubahan dari para guru cara pendekatan dan proses belajarnya, dan perubahan pada diri masyarakat. Ketika perubahan itu terjadi, maka kemerdekaan itu terjadi. Ya kan? Jadi jangan berpikir kalian itu akan melakukan perubahan jika hanya berpikir. Perubahan hanya terjadi jika kita melakukannya dan ada niat baiknya. Nah, proses belajarnya itu aksi, refleksi, seperti spiral terus menerus. Maka kebenaran itu enggak mutlak absolut. Hari ini benar, besok dalam perkembangan zamannya. Kata Ki Hajar Dewantara, pengetahuan itu ya seturut perkembangan zamannya. Ketika zamannya berubah, seperti tadi siapa namanya? Saran tadi menyampaikan, Bu, itu jadul. Hasil nggak bisa diterima gayanya anak sekarang itu yang kemudian jadi kan kayak gitu. Itu teman-teman. Maka kemudian saya menekankan dan menyampaikan kawan-kawan, saya memaknai supaya kawan-kawan tidak terjebak pada sukses itu hanya cuan atau duit yang sekarang ini diadukan orang memahaminya cetek. Wah, ini berarti produk duit. Sukses itu jika kita mencoba merenungkan dan memaknai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anugerah itu apa? Lagu Indonesia Raya tadi bernyanyi menyampaikan apa? Syair tadi. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya.
Anugerah pertama itu Tuhan menciptakan badan manusia berwujud. Lalu setelah itu Dia membangkitkan nurani setiap jiwa-jiwa itu, ya, supaya kemudian bersemangat. Yang kedua adalah jiwa, supaya kamu hidup terus-menerus. Peliharalah nafas yang disebut roh itu pada dirimu. Yang ketiga adalah roh. Roh itu kamu lahir tidak kemudian bertutur akhir. Ada orang tuamu yang melahirkan, ada orang lain yang membantumu, maka cintailah keluargamu. Yang keempat adalah keluarga. Yang kelima, kamu itu keluar dari rumah, kamu menemukan tetanggamu, orang lain, relasi yang tadi dibuktikan kalian itu telah menemukan siapa untuk belajar. Itu adalah relasi, sahabatmu. Rawat, cintailah itu. Lalu kemudian apa lagi ya? Setelah relasi segala macam, ya kamu itu kan diberi oleh Tuhan, ya kan? Selain relasi apa lagi? Apa lagi? Kita diberi apa lagi coba? Ayo. Ya kan? Itu seringkali kita lupa. Kita diberi relasi, kemudian diberi waktu. Kita ini diberi waktu. Satu hari itu nggak boleh ditawar. Tuhan sudah menetapkan satu hari itu cuma 24 jam. Maka kemudian sukses itu jika kalian itu bisa mengatur dengan bijak waktu itu. Tadi direfleksi itu kan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk lingkungan. Lah waktu yang diberikan 24 jam itu bagaimana kita mengaturnya? Yang terakhir adalah baru kita diberi aset, diberi lewat orang tuamu dapat, kamu bisa bekerja, dapat uang, beli rumah, beli kendaraan, macam-macam. Itu semua juga cuma titipan. Memang Tuhan itu ini kan cuma dititipkan baju ini. Pakailah supaya kamu itu bisa beradab, kelihatan untuk ini. Beli. Maka kemudian kita harus bijaksana juga mengatur aset atau kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Itu sukses menurut versi saya yang saya maknai. Silahkan kalian pakai sebagai bahan refleksi. Benar atau enggak? Jangan keliru juga nggak apa-apa. Kalian tambahin sendiri aja kalau itu tidak cocok, supaya menjadi kontekstual. Karena kontekstual itu apa sih? Satu, kontekstual itu siswa itu menjadi subjek belajar. Yang kedua adalah lokalitas. Yang tadi kalian gali itu kan lokal banget, ya kan, lokal banget. Terus yang ketiga apa? Urgensinya. Ini urgen untuk diangkat persoalan ini. Sangat urgen kawan-kawan. Kalian kemudian dengan orang-orang yang anak-anak muda yang zaman yang now itu pendekatannya dengan itu, dengan fashion. Digabungkan. Nanti kalau kemudian fashion show digabungkan dari yang apa namanya? Tas, topi, kemudian baju itu yang ini digabungkan penampilannya. Mari kita tampilkan peragaman dari Jakarta. Jadi jangan itu.
Jadi itu yang kemudian bermakna dan bermanfaat. Itu yang disampaikan kawan-kawan tadi. Kawan-kawan tadi sudah menceritakan ini bermakna, ini bermanfaat. Saya kira itu yang kemudian ini, yang kunci yang terakhir apa dari kontekstual itu adalah kawan-kawan mendapatkan kebaruan, sesuatu yang baru. Wah, ini pengalaman baru. Naik biasanya cuma naik angkot kan ini supaya dapat pengalaman baru, naiknya bak terbuka misalnya kayak gitu. Kan kayak gitu. Kalau di sini bilangnya belakos, Pak. Ya, belakos.